Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Afanur Atkia dan teman saya. Azalukinatul Husna. Kami di sini perwakilan dari kelompok 24 KKN Dimit DR 2021 dari UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami berdua ingin berbicara ngobrol santai mengenai fenomena Ustadz dadakan yang sering kita temui kadang di quotes Instagram atau di mungkin langsung ceramah di depan kita semua tanpa kita sadari. Ada beberapa tokoh agama yang sering sekali seperti kita itu aslinya belum tahu gitu Mbak, belum tahu kejelasan sanad ilmunya atau mungkin ya dia dulu ngaji di mana dan lain-lain gitu Mbak. Lalu yang ingin kita bicarakan di sini mengenai Ustadz dadakan itu kira-kira bagaimana pendapat kita atau bagaimana pandangan masyarakat mengenai Ustadz dadakan. Menurut Mbak Azah sendiri kira-kira mengenai fenomena Ustadz dadakan ini gimana Mbak? Ya, baik. Menurut saya ini Ustadz dadakan itu memang sudah banyak kita jumpai ya di kalangan masyarakat sekitar kita sendiri ataupun kalau kita melihat sosial media di setiap harinya. Ya, menurut saya pribadi itu kita sebagai kaum pelajar, sebagai intelektual milenial, ya kita harus bisa saring-saring berita, saring-saring tokoh masyarakat juga untuk kita apa ya, ambil ilmunya seperti itu, untuk kita teladani seperti itu. Karena memang biasanya kita melihat seorang guru ataupun penceramah-penceramah di sosial media khususnya itu dengan penampilan dan cara bicara mereka seperti itu. Jika mereka itu terlihat menarik, terus juga mampu membuat kita apa ya, tertawa seperti itu mesti kita juga senang kayak gitu kan. Ya Iya nggak iya Mas iya. Afan? Tapi gini Mbak, mengenai Ustadz dadakan itu kan kadang ada beberapa Ustadz yang memang notabene kita belum tahu, tapi kalau ngomong itu lancar banget Mbak. Jadi mengenai ilmu agama ya walaupun belum terlalu dalam gitu. Kadang ada kan beberapa kasus yang telah terjadi, ada beberapa Ustadz yang ternyata abata aja itu sampai ya masih belum bisa gitu Mbak. Iya. Nah ini kira-kira kalau misal Ustadz yang kita temui atau kita belum tahu sanad ilmunya, kira-kira kita kayak mencoba ngetes itu gimana Pak? Boleh apa enggak itu? Dan syarat-syarat kira-kira pengen jadi Ustadz atau tokoh agama seperti itu ada enggak kira-kira Mbak? Ya, untuk menjadi syarat-syarat pendakwah ataupun penceramah di sosial media ataupun ya di lingkungan sekitar kita itu sebenarnya ada ya Mas Afan. Ya, kita bisa telusuri syarat keilmuannya itu salah satunya dengan cara apakah dia itu seorang tafakuh fiddin, ya ahli dalam agama seperti itu. Ya, terus yang kedua itu dia eh, dalam segi akhlaknya juga dia itu mempunyai akhlakul yang karimah atau tidak. Dan yang ketiga itu dari segi tutur sopan santunnya juga ya seperti itu. Soalnya melihat apa ya, dari segi keilmuannya, misalkan dari yang tafakuh fiddin itu dia benar-benar menguasai Al-Quran dan hadisnya atau tidak seperti itu. Karena banyak dari fenomena-fenomena sekarang ini dia itu hanya mengutip sebagian saja teks Al-Quran maupun teks hadis. Jadi banyak sekali ya kayak penyalahguna apa namanya, salah pengertian ataupun salah tafsiran seperti itu. Jadi kita memang harus menelusuri itu Benar-benar dari filter ya. dari segi sanatnya dia itu lulusan dari mana, itu juga penting. Itu paling minim lah Mbak. Kira-kira Iya. kalau Ustadz tahu lulusan dari mana gitulah ya. Iya, karena itu juga sebagai sumber awal kita gitu. Oh, ternyata Ustadz A ini lulusan dari pondok pesantren ini. Jadi kita Tahu nggak jalurnya. ragu, nggak ragu kalau kita mau mengikuti ceramah-ceramah dari beliau seperti itu. Tapi kalau semisal Mbak jadi Ustadz dadakan ini kita kayak boleh nggak sih semisal menguji keilmuannya, kalau ya bukan menguji tapi mungkin kayak ada beberapa yang bikin kita yakin gitu, kita pengen
minta keyakinan biar itu memang benar-benar ustadz gitu lah. Itu gimana Pak? Boleh gak? Misal saja. Oke, baik Mas Afan. Ya, saya mengutip dari ini ya, dari websitenya NU Online, ya dari apa namanya, Pak Kiai Haji Iswamuddin. Beliau itu kan sebagai Syuriah PBNU. Ya. Nah, beliau ini mengutip dari kitab ini ya, kitab Itof Asail. Nah, kata beliau ini, kita boleh menguji segi keilmuan para pendakwah, para penceramah itu dari dua sisi ya. Yang pertama nih, bila seorang alim dan mampu memberi nasihat, melihat ada seseorang yang dinilainya merasa kagum kepada pendapatnya sendiri. Nah, sehingga dia tidak mau lagi menuntut ilmu dan menambah lagi keilmuannya. Jadi, seseorang yang modelnya seperti ini perlu diperkenalkan kepada orang yang keutamaan ilmunya itu lebih dari yang dikuasainya. Boleh diuji dan dijajaki ketinggian ilmunya untuk tujuan menasehati. Nah, ketika sedang menasehati orang tersebut, alangkah baiknya nih di tempat yang supi atau yang sunyi, berdua agar, gitu ya tatap 4 mata kayak gitu ya. Aduh. Agar tidak dilihat orang lain. Nah, tujuannya apa? Ya agar kita juga kenal lah ya, menjaga kehormatan beliau juga kayak gitu, biar nggak malu ataupun ya dia merasa diremehkan atau direndahkan seperti itu kan. Menjaga harga diri dia kayak gitu. Nah, yang kedua nih, yang boleh diuji keilmuannya itu bila ia melihat seorang munafik yang pandai ceramah atau alimul lisan, ya pandai di lisannya saja, yang ngomong, yang dikhawatirkan pengaruh buruknya merusak agama kaum lemah dari orang-orang yang beriman. Nah, melihat orang yang seperti ini harus diuji untuk menunjukkan kesalahan-kesalahannya di bidang agama. Selain untuk tujuan menasehati, mengingatkan kekeliruannya, juga untuk menyadarkannya agar kembali ke jalan ilmu serta berpegang teguh kepada ajaran agama Islam yang benar. Jadi gitu ya Mbak ya. Berarti emang ya kalau nguji boleh, tapi juga tahu situasi, tahu kondisi lah ya. Iya, tanpa mengurangi kehormatan beliau lah gitu ya. Dan juga, tadi juga udah beberapa syarat udah disampaikan oleh Mbak Azah. Terima kasih. Ya, mungkin itulah ngobrol santai dari saya Muhammad Afan Radkia dan teman saya Azalukinatul Husna. Kami perwakilan dari KKN kelompok 24 Midir tahun 2021 dari UIN Wali Songo mengucapkan terima kasih telah mau mendengar sampai sekarang juga. Semoga bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja. Ya, sama-sama Mas Afan. Di sandi yo.